Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endia Pranawati, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, PPG dalam jabatan angkatan pertama dengan nomor peserta 200460271019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Iya, apa kabarnya kalian? Sehat? Iya. Endi harap kalian semua sehat ya. Jangan lupa belajar dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Oke, kali ini kita akan belajar. Judulnya apa itu judul bukunya? Pahlawanku. Iya, syutingnya kalau sebelum memulai kegiatan hari ini, Endi ingin dulu kalian untuk menyiapkan diri untuk belajar hari ini. Apakah kalian sudah menyiapkan peralatan alat tulis menulisnya? Jangan lupa ya, disiapkan dulu. Nah, sebelum memasuki kegiatan belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Maju Tak Gentar, bersama-sama. Kalian bisa memberi argumen. Memberi argumen itu memberikan pendapat. Teks non-fiksi, Raja Purnawarman, Panji Segala Raja berdasarkan pertanyaan bacaan. Jadi nanti Endi kasih pertanyaan, kalian bisa memberikan pendapat. Yang kedua, nanti kalian Endi minta untuk menyusun cerita teks non-fiksi. Jadi kalian menyusun ulang ceritanya si Raja Purnawarman. Terus berikutnya untuk tujuan pembelajaran IPS, nanti kalian Endi minta mencari informasi. Kalian senang kan nyari informasi di internet tentang peninggalan raja-raja Hindu, Buddha, dan Islam. Terus senang. Yang kedua, kalian nanti Endi minta kalian buat laporan. Nanti ada laporannya, Endi kasih kolom-kolomnya, kalian isi. Nanti isi raja dari kerajaan ini, dia benda sejarahnya apa, lalu dia itu nilai perjuangannya apa. Lalu berikutnya IPA, kalian nanti akan membuktikan sifat-sifat cahaya. Nanti kalian Endi kasih petunjuk untuk melawan tanggal berapa hari pahlawan? 10 November. Oh iya, oke. Anak-anak seperti biasa ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Endi berikan. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pintar. Siapa itu yang jawab hari pahlawan? Ya. Hari Selasa. Hari ini hari pahlawan. Tanggal berapa hari pahlawan? 10 November. Oh iya, oke. Nah, anak-anak seperti biasa ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan Endi berikan. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya. Nih, ini gambarnya gini. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud pahlawan? Siapa yang tahu pahlawan itu apa? Nah, sebelum Usendi minta kalian menjawab pahlawan itu apa, coba dilihat ini gambarnya. Gambar yang pertama itu gambar dua anak SD sedang apa itu? Sedang apa? Nah, sebelum Usendi minta kalian menjawab pahlawan itu apa, coba dilihat ini gambarnya. Gambar yang pertama itu gambar dua anak SD sedang apa itu? Sedang apa? Iya, membantu seorang nenek menyeberang jalan. Iya, terus yang kedua, ada anak laki-laki berbaju biru. Iya, terus yang ketiga. Iya. Yang keempat. Yang keempat. Memberi bantuan untuk bencana. Yang terakhir. Yang itu yang ada yang pakai toga, iya, memberi bantuan. Terus itu ya, yang terakhir ini adalah contoh anak-anak yang bersikap seperti seorang pahlawan, yaitu menolong orang yang lemah tanpa apa? Menolong orang yang lemah tanpa tanpa imbalan, tanpa pamrih. Betul. Oke. Nah, seorang pahlawan itu harus memiliki sifat dan sikap positif yang bisa dijadikan teladan, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengharapkan imbalan. Rela artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauannya sendiri. Kalau berkorban artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi disimpulkan rela berkorban adalah sikap mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, pahlawan itu adalah ini orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya, membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Terus apa lagi? Berani, lalu apa lagi? Gigih. Iya. Tanpa meminta imbalan, betul. Jadi kesimpulannya adalah sikap kepahlawan itu yang pertama apa? Sikap kepahlawanan yang pertama? Rela berkorban. Kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Berani. Yang kelima, cinta tanah air. Yang keenam, gemar menolongnya. Nah, ini adalah gambar animasi ya, Raja Purnawarman. Oke. Raja Purnawarman kemarin Usendi sudah suruh baca ya. Oke, Raja Purnawarman itu berasal dari kerajaan apa? Tarumanegara, betul. Terus Raja Purnawarman itu karena saking dicintai oleh rakyatnya, karena dia itu gigih berjuang untuk membela kedamaian dan istilahnya membasmi perompak. Rakyatnya itu sampai membuat prasasti. Ini loh prasasti. Ini nih ada gambar kakinya Raja Purnawarman loh. Telapak kakinya Raja Purnawarman. Oke, sekarang Usendi mau nanya nih. Oke, Usendi tunjuk ya nanti ya. Tunjuk. Apa perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Mbak Tiara. Apa Kania? Oke Kania, apa Kania?
Siapa yang mau jawab? Oke, silakan dijawab. Iya, betul, membangun saluran air. Apalagi? Iya, apalagi? Iya, mengusir perompak. Terus Raja Purnawarman itu karena saking dicintai oleh rakyatnya, karena dia itu gigih berjuang untuk membela kedamaian dan istilahnya membasmi perompak. Rakyatnya itu sampai membuat prasasti. Ini loh prasasti. Ini nih ada gambar kakinya Raja Purnawarman loh. Telapak kakinya Raja Purnawarman. Oke, sekarang Usendi mau nanya nih. Oke, Usendi tunjuk ya nanti ya. Tunjuk. Apa perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Iya, apalagi? Iya, mengusir perompak. Yang nomor 2, apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Sikap kepahlawanannya apa? Sikap kepahlawanannya Raja Purnawarman. Azizah, coba Azizah jawab. Sikapnya. Yang nggak usah ditunjuk boleh ditulis di kolom chat. Ada Mbak Azizah? Iya. Yang dirasakan otomatis sangat terbantu ya, karena Raja Purnawarman mengalirkan air ke sungai, dari sungai ke sawah-sawah mereka. Nah, terus menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara kalau rajanya tidak punya sifat kepahlawanan? Kalau Raja Purnawarman itu tidak punya sifat kepahlawanan, bagaimana rakyatnya? Siapa yang bisa jawab? Mas Ridwan? Mas Ridwan bisa jawab? Bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara? Hah? Kalau tidak dipimpin, kalau rajanya bukan Raja Tarumanegara, Raja Purnawarman, akan rakyat Kerajaan Tarumanegara, otomatis rakyatnya menjadi aman, tentram, karena jauh dari perompak. Dan yang terakhir, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sifat kepahlawanan? Otomatis tidak akan aman, tidak akan sejahtera, tidak ada yang memperbaiki saluran air, dan tidak akan ada yang memberantas perompak. Nah, tugas kalian nih, dilihat ya. Setelah membaca teks tadi, coba siapa yang bisa menceritakan secara lisan 5 kalimat saja tentang Raja Purnawarman? Ya, siapa ini yang jawab berani? Yang jawab siapa ini? Hah? Yang Yafi, ya Yafi, Mas Yafi. Berani apalagi Mas Yafi? Oh, Hanafi. Oke, Hanafi. Berani pantang menyerah, betul sekali. Berjuang untuk rakyat, betul. Iya. Nah, sekarang ini kesimpulannya ya nih. Kesimpulannya itu Raja Purnawarman tuh berani, pantang menyerah. Benar tadi Hanafi jawabnya. Pintar. Dia melindungi ladang-ladangnya masyarakatnya, lalu menjauhkan dari perompak. Nah, tugasmu di rumah ini ya, tolong ditulis tugasnya di rumah. Kalian nanti tugasnya menulis kembali cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja dengan pemahamanmu sendiri dan gunakan ejaan yang baik. Nanti hasil tugasnya Usendi unggah di si Fitri, lalu kalian kirim hasilnya lewat WA ya, seperti biasa. Di rumah ini ya, tolong ditulis tugasnya di rumah. Kalian nanti tugasnya menulis kembali cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja dengan pemahamanmu sendiri dan gunakan ejaan yang baik. Nanti hasil tugasnya Usendi unggah di si Fitri, lalu kalian kirim hasilnya lewat WA ya, seperti biasa. Pergi ke berikutnya nih.
Jadi raja di Indonesia itu nggak hanya Raja Purnawarman. Ini ada Raja Sultan Iskandar Muda dari Aceh, ada Raja Balaputra dari Sriwijaya, ada Patih Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk dari Mojokerto dari Kerajaan Majapahit. Lalu ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gua-Talo Makassar. Mereka ini juga raja-raja Indonesia loh. Ini raja Islam dari Kerajaan Islam. Lalu Balaputra Dewa ini Kerajaan Buddha. Lalu ini Majapahit Kerajaan Hindu. Nah, nanti tugasmu di rumah yang kedua, kalian membuat laporan peninggalan raja-raja Kerajaan Hindu Buddha dalam bentuk peta pikiran. Ini tugasmu yang kedua. Buat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran tuh kayak apa tuh Usendi? Kayak gini nih loh. Nah, kalian kasih boleh pakai gambarnya atau nggak usah pakai gambarnya, cukup tulis namanya. Kalian tulislah sikap kepahlawanannya bagaimana, lalu pemikirannya, dan benda bersejarah peninggalannya. Itu tugasnya yang kedua. Tahu dulu kegiatan berikutnya. Ini ceritanya ada gambar anak perempuan. Kamu pernah nggak lihat wajahmu di air? Pernah, iya. Dayu ini di dalam gambar ini, Dayu sangat kagum dengan perjuangan para raja-raja Nusantara. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, terlintas diingatan Dayu tentang jasa-jasa Raja Purnawarman yang membangun saluran air. Nah, Dayu memandangi wajahnya yang terpantul dari kolam. Terus Dayu bisa lihat. Dayu mikir, kok air kolam bisa memantulkan cahaya wajahnya? Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Merambat lurus. Ketika melewati medium ini, kita bisa merambat lurus. Melewati medium kertas atau apa bisa terlihat. Contohnya itu, ketika kita menyalakan senter, cahaya akan terpancar dengan lurus. Lalu yang kedua, cahaya menembus benda bening. Pernah nggak kalian main senternya ibu di rumah nyantarin gelas bening? Nah, tembus nggak sampai temboknya? Seperti gambar ini, pernah nggak? Tapi coba kalau kalian nyantarin lemari kayu, tembus nggak cahayanya sampai belakang? Enggak, karena cahaya hanya menembus benda bening. Berikutnya, cahaya itu bisa dipantulkan. Pernah nggak kalian pakai senter, nyenterin kaca, terus cahayanya itu mantul lagi ke arah tempat yang lain? Pernah nggak seperti ini? Melakukan percobaan seperti ini? Pernah. Terus berikutnya ini yang namanya bias. Nah, pernah. Nah, sekarang nanti pernah. Oke. Iya. Nah, nanti di rumah tugasmu hari ini menyiapkan kertas karton 3 lembar. Seperti ini kertas karton warna coklat seperti ini. Kertas karton, Bu. Siapa kertas karton ya? Nanti bagian tengahnya ini dilubangi. Terus harus sejajar ya. Terus dijajar-jajar seperti yang ada gambar yang tadi Usen dikasih. Nanti bisa dilihat di halaman 7 ya. Nah, terus yang kedua yang kalian harus siapkan adalah apa ini? Benda apa ini? Lilin, iya lilin. Lalu ini? Gelas bening. Nanti kalian melakukan percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, difoto, dikirim ke Usendi dengan bukti hasil laporannya kalian, laporan kegiatannya. Nih, ditulis dulu apa sih yang percobaan ketiga, cahaya dipantulkan, lalu percobaan keempat, cahaya dibiaskan. Nah, tolong ya yang mic-nya masih nyala, tolong dimatikan dulu.
dengar suaranya Mas Endi mic-nya? Ya. Nanti kalian melakukan percobaan. Kalian melakukan percobaan lalu diisi kolomnya. Nanti hasilnya tolong dikirim lewat WA ke USND. Paham sampai di sini? Iya, oke. Untuk kalian USND suruh membuktikan sifat-sifat cahaya. USND minta kalian membuktikan sifat-sifat cahaya. Dah, sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum USND nunjukin video video percobaannya? Ada yang mau ditanya? Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi kita belajar apa? Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu raja yang bagaimana? Iya, Raja Purnawarman itu raja yang bagaimana? Yang bagaimana? Pantang menyerah. Apalagi? Berani, iya, berani. Terus apa lagi? Apa sih kebaikannya Raja Purnawarman buat rakyatnya? Membuat saluran air. Iya, memberantas perompak. Betul sekali. Terus yang kedua nih, sifat kepahlawanan itu punya ciri-ciri. Yang pertama apa? Sifat kepahlawanan itu iya, berani membela kebenaran. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, membela kepentingan yang benar. Iya. Pamrih tidak? Kalau punya sifat kepahlawanan itu pamrih tidak? Iya, pamrih itu berarti tidak mengharapkan imbalan. Iya, tidak pamrih. Jadi dia menolong orang lain, tidak bilang aku nolongin dia biar nanti dapat sesuatu. Tidak boleh, itu bukan sifat kepahlawanan. Terus yang kedua kita mempelajari apa? Tadi kalian bisa disuruh mencari apa tadi? Peninggalan kerajaan raja-raja yang beragama apa saja? Hindu, Buddha, dan Islam. Boleh nyari di buku paket, boleh nyari di internet. Kalian cari bahwa ternyata raja-raja itu tidak hanya meninggalkan benda sejarah ya, tapi mereka juga meninggalkan nilai-nilai positif kepahlawanan, sikap-sikap yang bisa kalian contohkan. Terus yang terakhir tadi apa? USND minta kalian melakukan apa? Melakukan apa? Percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Betul. Nah, nanti kalian lakukan, nanti usai di-upload tugasnya di si Fitri. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, oke. Ya. Endi mau pertanyaan terakhir. Iya, bisakah kalian menerapkan sifat kepahlawanan di rumah? Bisakah kalian menerapkan sifat kepahlawanan di rumah? Rela berkorban, suka menolong. Bisakah kalian menerapkan sikap kepahlawanan? Bisa, iya. Yang pertama yang dilakukan otomatis dengan orang tua dulu ya, baru dengan orang lain. Oke, sampai di sini kegiatan hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih anak-anak hebat sudah ikut
di kelasnya Usendi. Semoga kalian jadi anak-anak yang sehat, hebat, jadi kebanggaan orang tua kalian di rumah. Amin. Terima kasih ya. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Alat dan bahan 3 karton dilubangi dan 1 lilin. Cara pertama, karton berdiri sejajar, kemudian kita lihat cahaya dari lubang. Langkah kedua, karton pertama dan karton kedua kita geser, kemudian kita lihat cahaya. Hasil, cahaya merambat lurus melalui lubang yang sejajar. Ketika tidak sejajar, cahaya tidak merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan senter. Karena saya tidak mempunyai senter, saya menggunakan senter HP. Gelas bening. Gelas transparan berwarna. Benda berwarna gelap. Benda pertama. Benda kedua. Benda ketiga. Hasil, cahaya dapat menembus benda bening paling baik pada benda bening transparan dan pada benda gelap tidak dapat ditembus. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan 2 cermin datar dan 1 senter. Karena saya tidak mempunyai senter, saya menggunakan senter HP. Hasil, cahaya dipantulkan dari cermin satu ke cermin yang lainnya. Percobaan 4. Cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, gelas, air, dan pensil. Pertama, masukkan air, lalu masukkan pensil ke tengah. Hasil, pensil di dalam air terlihat lebih besar dan patah. Muatan IPA percobaan pertama. Cahaya merambat lurus. Percobaan kedua. Cahaya menembus benda bening. Percobaan kedua, cahaya tidak menembus benda berwarna atau gelap. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Senter ke arah gelas, pensil akan membesar atau membengkak. Materi IPA. Muatan IPA percobaan pertama. Cahaya merambat lurus. Percobaan kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan kedua, cahaya tidak menembus benda berwarna atau gelap. Percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Senter ke arah gelas, pensil akan membesar atau membengkak. Materi IPA.